Hai gengs, aku Indra. Selamat datang di TechPack ID. Menurut kamu kenapa harga baju itu mahal? Dan sebenarnya wajar nggak sih kalau harga baju itu mahal? Normal nggak ya? Yuk kita cek kenapa harga baju itu bisa mahal. Let's go. Oke, kalau kamu kira proses pembuatan baju itu mudah, ya kamu benar. Karena prosesnya emang nggak begitu sulit. Tapi mungkin beberapa dari kamu juga nggak tahu ya kalau proses pembuatan pakaian itu melewati proses yang sangat panjang. Yang pertama tentunya harus melewati proses desain. Nah, desain ini tentunya ada seorang desainer atau bahkan beberapa desainer yang mengerjakan desainnya. Dan pengembangan desain pun nggak cukup waktu sehari 2 hari karena memerlukan riset, memerlukan ide dan diskusi-diskusi yang terjadi apakah benar desain yang kita produksi itu akan diminati oleh pasar. Lalu setelah proses desain selesai, itu akan naik ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan pattern atau pola. Nah, di pembuatan pola pun itu memerlukan orang lagi dan si orang ini tentunya juga akan membutuhkan waktu untuk mengerjakan pola tersebut. Lalu setelah pembuatan pola selesai, yaitu adalah selanjutnya pembuatan sampel. Nah, pembuatan sampel ini juga tahapannya cukup panjang. Ada biasanya itu proses development sampel. Setelah development oke, lalu akan menuju ke proses fit sampel. Kalau fit sampel oke, biasanya ada yang langsung ke proses produksi atau masih harus melanjutkan ke size set sampel. Size set sampel itu biasanya adalah jumping size, jadi biasanya size terkecil, size tengah, dan size terbesar itu dibuat dan akan dicek apakah ukurannya sesuai dengan standar masing-masing buyer. Nah, proses pembuatan sampel ini pun akan melibatkan banyak orang lagi, mulai dari orang yang cutting kainnya, lalu orang yang menjahit sampelnya, itu juga nggak cukup satu atau dua orang, pasti ada juga technical jahitnya di sana, operatornya pun lebih dari satu orang, minimal banget 2 orang pasti. Nah, setelah sampel selesai pun, sampel udah oke, itu nggak bisa langsung jalan produksi teman-teman. Karena kita juga harus menyiapkan pola untuk produksi. Yaitu kita harus grading, kita cek kesesuaian gradingnya udah sesuai dengan spek yang diinginkan oleh buyer atau belum. Setelah pola untuk produksi siap, lagi-lagi masih belum bisa jalan untuk produksi. Karena kita harus setting line produksi kita. Biasanya kita melakukan pilot run. Pilot run itu bertujuan untuk semacam tes atau simulasi dan latihan untuk para operatornya. Kita memproduksi beberapa piece sampel, bukan sampel, kita memproduksi beberapa piece garment di line produksi. Apakah ada masalah atau kesulitan dari operator akan kita ketahui saat proses pilot run. Lalu akan kita bahas di PP meeting, itu pre-production meeting, akan membahas semua kesulitan-kesulitan dan kekurangan daripada styling ini. Yang tentunya ini juga akan melibatkan lebih banyak orang lagi. Setelah PPM selesai, barulah biasanya kita mendapatkan pola yang fix, pola yang udah oke banget nih untuk produksi. Barulah akan dilakukan proses breeding atau gelar yang tentunya biasanya udah dilakukan relaksasi dulu di gudang berbarengan saat pengecekan kedatangan kain. Biasanya spreading udah selesai, baru dilaksanakan proses cutting. Cutting selesai itu dilakukan bundling. Bundling itu dipisah-pisahkan sesuai masing-masing komponennya. Per styling, per warna itu dipisahkan, lalu dikirimkan ke masing-masing line yang mengerjakan, barulah bisa dikerjakan oleh para operator jahit. Dan ternyata nggak selesai sampai di situ. Saat jahit udah selesai pun masih harus ada banyak tahapan-tahapan yang dilewati. Di antaranya adalah pengecekan endline, lalu pengecekan oleh QC buyer biasanya random check atau biasanya untuk POP sampel. Setelah checking oke, lalu ada packing. Setelah packing pun biasanya nggak langsung bisa kirim, ada pengecekan lagi yang dilakukan oleh buyer atau QC buyer atau pihak ketiga yang disewa oleh buyer. Setelah semua itu oke, barulah bisa melakukan shipment atau pengiriman. Yang tentunya pengiriman ini pun membutuhkan banyak pihak-pihak lagi yang terkait dan proses waktu pengiriman pun nggak sebentar. Karena
Untuk melakukan proses ekspor itu biasanya cukup ribet, banyak dokumen yang harus diurus. Ya, tentunya melibatkan banyak sekali orang di industri, makanya disebut dengan industri padat karya. Kembali lagi pertanyaannya, kenapa harga baju atau pakaian kita bisa mahal? Dan menurut kamu sesuai nggak sih kalau pakaian itu mahal harganya? Silakan jawab masing-masing. Dengan begitu panjangnya proses, dengan begitu banyaknya orang yang terlibat, apakah memang sesuai harga pakaian itu mahal? Mari kita renungkan bersama-sama.